dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Memang kita baca 2 Raja 18 sampai 20 dan juga dalam 2 Tawarikh pasal 29 sampai pasal 32, tapi kita hanya baca 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria, yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehushtan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Dia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini kami telah membaca Alkitab, adalah firman-Mu. Kami akan menguraikannya, merenungkannya bersama. Kami mohon hikmat anugerah Tuhan turun atas kami, bahkan dalam keberadaan posisi dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa Roh Kudus sedang bekerja, memberikan kami pemahaman dan pengertian. Segala bentuk kuasa apapun yang merintangi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami yang adalah berkat rohani, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret, kami menghalau semuanya itu, dan kami hanya mengizinkan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus menguasai dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap merenungkan firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan merenungkan kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ini memang ada keterkaitan dengan 2 Tawarikh pasal 29 sampai pasal 32, dan juga kalau kita membaca 2 Raja-Raja 18 pasal 18 sampai ayat 20 di bawah satu tema rahasia keberhasilan dari Raja Hizkia, yang adalah juga menjadi rahasia keberhasilan hidup kita. Kalau kita melihat umur Hizkia di sini menjadi raja, ketika dia menjadi raja adalah 25 tahun. Dan 9 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Kalau kita di pasal 29 ayat 1 kita membandingkan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan kepada Tuhan, menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun lalu ia beruntung. Tapi sebaliknya kalau kita melihat ayahnya, yaitu Raja Ahaz, tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya, seperti Daud leluhurnya, tetapi ia menuruti kelakuan raja-raja Israel. Nah, di sini sangat ditonjolkan antara ayah dan anak. Di mana Raja Ahaz di sini ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Boleh dikatakan anaknya menjadi tumbal. Raja Ahaz mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas
tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon. Kalau kita melihat membandingkan dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 1 sampai 4. Ini ada perbedaan yang sangat kontras. Memang ada pepatah mengatakan demikian, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau kita melihat pepatah ini sepintas, artinya apa yang diperbuat oleh anak pasti tidak beda. Enggak heranlah kalau anaknya juga bisa menjadi dukun. Kalau banyak ya nanti anaknya pasti suka main mabukan, bahkan menyeleweng, hidup menyeleweng. Kalau bapaknya suka ngomong kasar, ya nantinya juga suka ngomong kasar. Nah, memang kalau kita melihat ini sangat masuk akal, karena pengaruh keluarga itu memang kuat dalam kehidupan. Tetapi hal ini tidak terjadi dalam kehidupan Hizkia. Sekalipun ayahnya hidup tidak takut akan Tuhan, Hizkia tetap berusaha hidup takut akan Tuhan. Ikut Tuhan itu adalah keputusan pribadi. Bertobat itu adalah keputusan pribadi. Taat kepada Tuhan itu adalah keputusan pribadi. Keputusan yang benar akan membawa berkat besar dalam kehidupan kita. Tetapi keputusan yang salah akan membawa hukuman atas hidup kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari hidup Hizkia dan belajar dari dirinya, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Seperti langkah yang dilakukan oleh Hizkia. Yang pertama adalah menyucikan Yehuda dari penyembahan berhala. Ini langkah pertama yang dilakukan oleh Hizkia. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Artinya dia mau melepaskan ikatan-ikatan yang masih mengikat kehidupan orang Yehuda yang adalah juga orang Israel. Karena dua kerajaan terbagi, kerajaan utara dan selatan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, langkah yang kedua adalah membangun kembali ibadah yang murni kepada Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ini dalam 2 Tawarikh pasal 29 ayat 3. Saudara, mengapa? Karena ada dosa nenek moyang yang mengabaikan ibadah. Hizkia meminta agar para imam dan orang Lewi menguduskan kembali rumah Tuhan. Sebab nenek moyang mereka telah berubah setia kepada Tuhan. Mereka telah menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita yang harusnya tetap menyala. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bagi Allah lagi. Sehingga dikatakan di sini, murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Mereka tewas oleh pedang. Anak dan istrinya menjadi tawanan musuh. Ini kalau kita membaca dalam 2 Tawarikh 29 ayat 5 sampai 9. Saudara, Tuhan tidak menginginkan kita mengabaikan ibadah kepadanya dengan alasan apapun. Kalau kita melihat istilah murka di sini sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan memberkati hidup orang yang meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Sekalipun orang itu berdoa, saya yakin Tuhan tidak akan mendengarkan doa orang itu. Karena dia mengabaikan ibadah kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang sudah lama tidak ke gereja, dan ketika saya mengunjungi dan ajak lagi ke gereja, dia menjawab, saya berdoa di rumah saja, sama kan dengan beribadah di gereja. Saudara, kalau kita melihat
bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dan Allah itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan kejahatan. Dan yang membuat Allah menyembunyikan diri dari hadapan kita. Dan ia mendengar apa yang kita doakan hanya sampai ke loteng, kembali ke tekel adalah dosa kita. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Jadi Hizkia mau memurnikan kembali ibadahnya kepada Tuhan. Termasuk segala umat atau setiap orang yang di bawah pemerintahan diserukan supaya kembali memurnikan ibadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, langkah yang ketiga yang dilakukan oleh Hizkia sehingga dia bisa berhasil adalah membangun ibadah yang kudus dan penuh kerinduan. Hizkia melakukan penyucian terhadap umat Tuhan. Hizkia bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan supaya murka yang menyala-nyala itu mundur dari Tuhan, dari wilayah kekuasaannya, dari dirinya. Dalam Hizkia dalam 2 Tawarikh 29 ayat 10. Orang Lewi yang mengumpulkan saudaranya, menguduskan dirinya yang dipercayakan sebagai petugas dalam rumah ibadah. Kemudian datang menuruti perintah raja, lalu mentahirkan rumah Tuhan itu. Dalam 2 Tawarikh 29 ayat 12 sampai 15. Rumah Tuhan sudah selesai dikuduskan selama 8 hari. Dan pengudusan sama halnya dengan menjaga kebersihan rumah Tuhan. Semua perkakas yang ada dalam rumah Tuhan bersihkan. Artinya hal-hal yang tidak berkenan, yang kotor harus diselesaikan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Hizkia melakukan penyucian terhadap dosanya, dosa pribadinya, keluarganya, dan rakyat yang dia pimpin. Setelah pengudusan selesai, maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan para pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Dan raja mempersembahkan korban bakaran untuk korban penghapus dosa, untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda yang adalah rakyat yang dipimpinnya. Dalam 2 Tawarikh 29 ayat 20 sampai 24. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya itu. Dia tidak hanya mau mengikat perjanjian dengan Tuhan, tetapi dia juga menyucikan dosanya, memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya, ia memerintahkan supaya melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Hizkia menyuruh orang-orang Lewi yang dipercayakan untuk memimpin ibadah, supaya mereka memainkan ceracak, gambus, dan kecapi. Sementara korban bakaran itu dibakar. Dan mereka mulai menyanyi dengan diiringi musik. Artinya mereka melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Seluruh jemaat sujud menyembah. Semua berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, maka raja dan orang-orang yang hadir bersamanya berlutut dan sujud menyembah. Saudara, mereka menyanyi pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan. Ini adalah sikap yang nampak dari kehidupan seseorang yang mau membangun kembali ibadahnya, persekutuannya kepada Tuhan. Tidak hanya itu, Hizkia juga mau merayakan Paskah. Hizkia merayakan Paskah. Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan seluruh Yehuda
bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manase supaya mereka datang berkumpul merayakan Paskah, mengingat bagaimana Tuhan menolong mereka di rumah Tuhan di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, isi surat Hizkia kepada seluruh Israel demikian. Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub. Maka ia akan kembali kepada kamu. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudaramu yang berubah setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegak tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus. Beribadahlah kepadanya supaya murkanya yang menyala undur daripadamu. Ini dalam 2 Tawarikh pasal 30 ayat 6 sampai 9. Bapak Ibu, dengan surat Hizkia seperti ini, mereka berkumpul di Yerusalem. Banyak orang. Mereka bersatu. Suatu jemaah yang sangat besar untuk merayakan hari raya roti tidak beragi. Itu adalah hari raya Paskah. 7 hari lamanya orang Israel berada di Yerusalem merayakan perayaan Paskah itu dengan kesukaan besar. Sedang orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Seluruh jemaat sepakat untuk berhari raya, melaksanakan hari raya 7 hari lagi. Dan mereka berhari besar atau merayakan kesukaan besar itu 7 hari lagi dengan sukaria. Artinya ada pemulihan, ada kegairahan kembali, kebangkitan kembali. Maka dikatakan besarlah kesukaan di Yerusalem. Karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Artinya ada sesuatu masa waktu yang lama. Tradisi cara ibadah yang benar itu sudah mulai ditinggalkan. Bapak Ibu, situasi COVID-19 membuat kita rutinitas yang selama ini kita bangun sudah mulai putus. Sudah mulai renggang. Tradisi cara beribadah, kesatuan hati itu mulai undur. Yang hanya kita lakukan hanya melalui media. Bahkan belum tentu juga hati kita tertuju kepada ibadah yang sedang kita kerjakan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para imam dan orang Lewi bangun berdiri dan memberkati seluruh rakyat. Dan suara mereka didengar Tuhan. Dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang di sorga. Ke tempat kediaman Tuhan yang kudus di sorga. Dalam 2 Tawarikh pasal 30 ayat 27. Bapak Ibu, langkah yang keempat yang dilakukan oleh Hizkia dalam hidupnya adalah rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, Hizkia menetapkan rombongan imam dan orang Lewi. Dan Hizkia menetapkan kembali tugas-tugas mereka. Yaitu mempersembahkan korban bakaran. Mempersembahkan korban keselamatan. Dan mengucap syukur, menyanyikan pujian dan melayani di pintu-pintu gerbang. Sebagai tugas yang sudah dipercayakan. Seperti yang Tuhan tetapkan kepada Musa. Dan Hizkia memberikan sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran pada waktu pagi, pada waktu petang, dan pada hari Sabat, bahkan pada bulan baru, dan hari-hari raya yang semuanya tertulis di dalam Taurat. Semua diikuti. Inilah yang menjadi rahasia utama dalam kehidupan Hizkia. Dia membangun kembali cara hidup beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan tidak berhenti di situ. Ia juga memerintahkan rakyat untuk memberi sumbangan yang jadi bagian para imam dan orang Lewi. Mengapa? Karena para imam yang adalah orang Lewi tidak bekerja. Mereka membutuhkan kebutuhan selama beribadah, membangun hubungan dengan Tuhan. Rakyat harus menopangnya. Jemaat harus mendukungnya.
Mengapa? Supaya mereka mencurahkan seluruh tenaganya untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Dalam 2 Tawarikh pasal 31 ayat 4. Dan rakyat yang dipimpin oleh Hizkia mengikuti apa yang dikatakan oleh Hizkia. Artinya ada dukungan, ada tidak hanya dari Hizkia, tetapi rakyat yang mengikutinya, mendukungnya. Mengapa? Karena ini hal yang sangat penting dalam mencapai satu keberhasilan. Kita adalah komunitas Civitas Akademika STT Sola Gracia Indonesia. Keberhasilan STT Sola Gracia tidak bergantung hanya kepada ketua, tidak hanya bergantung kepada pemimpin, kepada dosen, kepada staf, tapi bergantung juga kepada seluruh sivitasnya, yaitu organisasi dan semua elemen yang ada di dalam. Yayasan yang mendukungnya. Semua orang yang terlibat di dalamnya. Tidak hanya bergantung kepada 1 orang, 2 orang. Udahlah, biarkan aja. Tidak. Tetapi mari mendukung bersama, kegiatan bersama, menyatukan hati. Terlebih rencana pembangunan kembali kampus. Itu tidak bisa dilakukan hanya oleh tukang, saudara. Tapi secara tidak langsung kita juga harus terlibat dalam doa mendukung semua kegiatan yang akan berlangsung, termasuk program-program kegiatan yang ada. Bukannya kepada bidang yang satu, bidang yang lain terpisah, tapi satu hati. Demikian juga dengan dosen dan mahasiswa, bergandengan tangan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, langkah yang terakhir yang diambil Hizkia dalam hidupnya adalah mengandalkan Tuhan dalam setiap hadapi tantangan hidup. Apa yang dihadapi oleh Hizkia? Kalau kita membaca dalam 2 Tawarikh pasal 32, maka kita melihat ada Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Bahkan utusan Sanherib itu mulai mempengaruhi agar tidak menuruti Hizkia atau Allahnya Hizkia dengan alasan bahwa tidak ada Allah bagi bangsa-bangsa. Bahkan mereka mengatakan bahwa yang membebaskan rakyat adalah Sanherib. Apa langkah yang diambil oleh Hizkia ketika menghadapi tantangan? Langkah yang diambil Hizkia adalah menutup mata air. Membangun tembok yang runtuh. Mendirikan menara-menara. Membuat banyak lembing dan perisai dalam jumlah besar. Mengangkat panglima-panglima perang. Dan menguatkan hati para panglima yang bahwa yang menyertai kita jauh lebih besar. Rakyat mendapat kepercayaan mereka kembali. Saudara, ini tidak mudah. Ada provokasi di dalam kehidupan sedang membangun. Ada tantangan ketika sudah mulai hidup bersama dengan Tuhan. Ada rongrongan yang mau melemahkan iman kita. Itu tidak mudah, Bapak. Tapi kita melihat akibat dari mengandalkan Tuhan oleh Hizkia. Dikatakan, aku Tuhan akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 180.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Dan keesokan harinya pagi-pagi benar, tampaklah semua bangkai orang-orang mati. Artinya Allah sendiri yang turut ikut campur tangan, berperang di hadapan Hizkia. Saudara, ini kuncinya apa? Adalah dimulai dengan langkah memisahkan diri dari hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bertobat. Tidak ada sikap kompromi terhadap dosa. Dari sisi kemurnian hidup bersekutu dengan Allah, melakukan ibadah yang murni. Ada kerinduan ikut terlibat dalam melayani Tuhan. Dan selanjutnya ada pengorbanan yang dilakukan. Tidak berpantangan. Ayo mari kita lihat yang terjadi. Enggak. Tapi dia mau terlibat. Dia tidak hanya memerintahkan, tapi oleh hidupnya dan rakyatnya berkorban bagi pekerjaan Tuhan.
Dan yang terakhir itu adalah mengandalkan Tuhan. Apa akibatnya kalau mengandalkan Tuhan? Tuhan sendiri yang akan berperang. Raja Hizkia, dan kalau kita melihat, dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengirim para malaikat. Maka berkat yang menyertai ketaatan dan kesetiaan Hizkia ketika mengandalkan Tuhan, maka doanya didengar oleh Tuhan. Ketika Hizkia jatuh sakit sampai hampir mati, tetapi Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya bin Amos, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia berdoa, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian Hizkia menangis dengan sangat. Kemudian Tuhan balik berkata lewat Nabi Yesaya, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau dan aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Berkat Tuhan yang menyertai ketika kita mengandalkan Tuhan, seperti yang dialami Hizkia, bukan hanya umurnya yang ditambahkan melewati bayang-bayang maut, tetapi Hizkia mendapatkan kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan besar untuk emas, perak, dan batu permata yang mahal-mahal semuanya, bahkan rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam benda-benda yang berharga, yang indah. Kalau kita melihat dalam 2 Tawarikh pasal 32, itu menunjukkan artinya Allah memulihkan kembali keadaan Hizkia dengan luar biasa. Bukan hanya Hizkia, tetapi rakyatnya juga diberkati. Inilah ketika kita mengandalkan kuasa. Jadi pagi ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Paling tidak ada 5 hal. Yang pertama, mari kita mengambil sikap tidak kompromi terhadap dosa. Yang kedua, mari kita murnikan ibadah kita. Bukan ibadah dalam persekutuan seperti ini, tetapi ibadah kita kepada Tuhan. Secara pribadi, mari kita bangun kepada Tuhan. Terus ada kerinduan kepada Tuhan untuk beribadah. Jangan karena malas bangun, hawanya dingin, kita malas untuk bangun beribadah. Terus ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Ada kerelaan untuk terlibat mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita andalkan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena firman-Mu telah menopang kami lagi, mengingatkan kami lagi. Belajar dari Raja Hizkia. Dia berhasil dalam hidupnya karena dia tidak mau kompromi terhadap dosa. Dia memurnikan ibadahnya kepada Tuhan. Bahkan seluruh rakyatnya mengikuti. Bahkan rela berkorban, terlibat aktif dalam pelayanan. Tuhan, kami sadar pagi ini, jikalau kami seringkali abai terhadap ibadah yang kami lakukan, bahkan melalaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan. Kami datang dan berseru di hadapan Tuhan, memohon pengampunan. Dan biarlah kasih karunia-Mu menyertai setiap kami. Bahkan biarlah firman-Mu ini memeteraikan kami semua, meneguhkan kami, dan membuat kami bangkit kembali. Semangat kami untuk bersekutu dengan Allah. Semua yang telah kami lakukan dalam ibadah dari awal, bahkan sampai mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan berkenan dan menjadi kemuliaan bagi nama. Saudara, kita akan kembali dalam seluruh aktivitas kita. Kami memohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan mengasihani engkau dengan kasih karunia dan dengan penyertaan pelindungan dari kuasa Roh Kudus akan melimpahi hidupmu dan menyertai engkau mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.